Saya ingin perkenalkan sejenak, At-Taisir ini beza dengan hafalan-hafalan yang lain. Di hafazan yang lain, alhamdulillah, semoga Allah muliakan ya, dan karunia Allah bisa menghafazkan Quran sampai dengan 30 juz, itu istimewa. Umumnya kebanyakan penghafaz Quran hanya menghafaz sampai 30 juz, kemudian dipraktikkan dalam bacaan. Entah itu dalam solat atau kemudian dipraktikkan dalam murajaah dan praktik-praktik yang lain. At-Taisir tidak. At-Taisir, hafazan Quran dia itu spesifik ditujukan untuk dua hal utama. Yang pertama, At-Taisir ditujukan supaya mudah mendapatkan Al-Quran kapanpun dia dibutuhkan. Misal, ada di antara kalangan misalnya saudara-saudari sekalian yang pelajar, dia sedang menulis tesiskah, disertasikah atau karya ilmiah, dia butuh Al-Quran, dia ingin cepat dapatkan, maka seketika saat dibutuhkan, dia datang dalam kecepatan 1 detik saja, 1 second. Dia begitu inginkan ayat Qurannya, Al-Baqarah 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arakin, 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalat, terus datang, dan dia persis melihat sama seperti di mushaf, walaupun mushafnya tak ada, 1 detik saja, begitu dibutuhkan, dia ada. Yang kedua, ini yang paling penting, dan inilah sesungguhnya rahasia hafazan Quran di dalam Al-Quran. Apa rahasianya? Allah menginginkan semua penghafaz Quran bukan sekadar menghafazkan Qurannya, tapi menjadikan Quran itu sebagai petunjuk dalam hidupnya. Itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, paling kiri di pertengahan di mushaf. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan supaya Quran itu jadi pedoman kehidupan untuk semua manusia. An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran untuk menunjuk semua manusia tanpa kecuali. Jadi yang Allah inginkan tuh semua ayat Quran hadir di benak kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dikala seorang muslim beriman menatap, maka di tatapannya ada ayat Quran membimbingnya. Ini yang boleh kamu tatap, ini tak boleh kamu tatap. Jadi begitu dia menatap, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan bagi orang-orang beriman, palingkan pandangan dari yang tak boleh ditatap. Jika dia mau bercakap, ada ayat yang membimbing. Yang ini jangan diucap, yang ini jangan dikatakan. Ketika ada orang memprovokasi ingin mencela, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum, jangan mencela. Ghibah, ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi ayatnya datang seketika sampai ke ujung kaki. Itu yang diinginkan dari At-Taisir. Jadi At-Taisir berusaha menampilkan sebuah bimbingan mencetak manusia Quran berjalan dalam kehidupan. Jadi bila ada pejabat dia, ada Quran dalam dirinya, akan dibimbing dalam jabatannya. Bila ada pebisnis dia, maka ayat-ayat bisnis hadir dalam dirinya, itu membimbing dia. Janganlah kau curang, wailul lil mutaffifin. Jangan kau menakal mengurangi timbangan, semua ada. Dan semua ada dalam Quran. Nanti saya sampaikan hampir semua bimbingan kehidupan itu umumnya semua tersebut dalam Quran dari mulai kita lahir sampai kita wafat. Detailnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya coba cek sedikit saja, saya tunjukkan, setelah itu kita mulai ke metodenya, ya. Siapa mulai? Fatan. Ya, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu saja, Al-Baqarah ya. Kami sebut Al-Baqarah paling ringan. Kita yang ringan-ringan dulu. Ada berapa ayat Al-Baqarah? 286. 286. Siap insyaAllah? Insyaallah. Ada yang mau tanya Pak Cik? Sebut nomor saja, number saja. Kita murojaah dengan number. Ya, tidak dengan ayat, sekarang dengan number. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang mau tanya? Sebut number saja. Ya? 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. 100. Di mana posisinya di mushaf? Sebelah kanan. Kanan itu di atas atau di bawah? Di kanan sebelah bawah agak ke atas dikit. Agak ke atas sedikit, bawah agak ke atas sedikit. Enggak. Betul Ji? Terbayang tak mushafnya? Iya. Ya, saya tambahkan 125. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Posisinya di mana? Sebelah kanan bawah. Sebelah kanan bawah. Ya Bani Israel, ada berapa kali disebutkan dalam surah Al-Baqarah? 3. 3. Berapa saja? Ayat 30, ayat 40, 40, 47, 47, 122. 122. Di antara yang 3 itu ada yang sama disebutkan. Ayat ke berapa? Ayat ke-47 dan 122. 47 dan 122. Ayat 47 posisinya di sebelah mana? Sebelah kanan bawah. Sebelah kanan bawah. Ayat yang 122? Sebelah kanan atas. Sebelah kanan atas. Bisa dibacakan ayatnya? Ya Bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني
إني فضلتكم على العالمين. Salman, bismillah. Ayat 120. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Salman ikut training, hafalnya berapa hari? Waktu di training? Selama 20 hari. 20 hari. Jadi kami berikan 30 hari, dia hafal 20 hari. 20 hari, ya. Ayat 120. Ayat 134. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Berapa kali disebutkan ayat ini dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah? 2 kali. Ustaz. 2 kali. Dengan ayat keberapa? 141. 141. Posisinya di mana 141? 141 di sebelah kanan paling bawah, Ke kanan bawah. 134? sebelah kiri paling bawah. Kaki paling bawah. Jadi yang kami maksudkan ketika dia baca, dia terbayang mushafnya. Jadi kalau dia jadi imam, seakan-akan mushaf di depan mata dia. Padahal mushafnya tak ada. Ya, jadi dia menghafazkan itu, dia terbayang mushafnya ada, dan itu terbawa dalam hidupnya. Jadi begitu dia mau beraktivitas, Qurannya membimbing dia. Ini kamu kerjakan, ini jangan kamu kerjakan. Do it, leave it. If'al, wala taf'al. Membimbing dia. Ini kamu kerjakan, ini jangan kamu kerjakan. Do it, leave it. If'al, wala taf'al. Ini di antaranya. Nanti ada budak-budak kecil juga yang 7 tahun, 8 tahun, cuma mungkin masanya belum sempat terbawa ke sini. Dia hafal Quran, hafaz dengan nomornya, dengan tema ayatnya. Jadi ayat berbicara tentang apa? Ini nomor berapa? Sampai kemarin kami tanya, bacakan ayat tentang neraka, dia tak sanggup baca, mengalir dari matanya. Padahal baru 7 tahun. Ya, sila dulu. Ada satu pintu saja yang dimasuki oleh orang-orang spesial. Saking dia spesialnya, tidak boleh dia masuk lewat pintu itu sebelum diberikan perhiasan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sekedar masuk ke pintu itu, tapi diberikan anugerah oleh Allah untuk membezakan antara yang beramal soleh ini dengan amal soleh yang lainnya. Orang puasa tak dapat perhiasan ini. Orang tahajud tak dapat perhiasan ini. Orang salat tak dapat perhiasan ini. Tapi yang beramal khusus yang ini, sebelum masuk surga, langsung Allah berikan perhiasan atas permintaan amal solehnya. Jadi amal soleh yang dia kerjakan saat di dunia, dia bercakap pada Allah, Allahumma halli, Allahumma halli, Allahumma halli. Saat orang yang beramal ini akan masuk surga, saya belum cakapkan apa amalnya. Saat dia akan masuk surga, amal itu akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma halli, ya Allah, berikanlah pada orang ini perhiasan khusus untuk membezakan amalan dia dengan amalan orang lain yang saleh. Maka apa yang Allah berikan? Turunlah Quran surah ke-35 ayat 33. Paling kiri agak sedikit ke atas di besar. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Allahu akbar. Jannatu adnin yadkhulunaha. Maka ada di antara kalangan orang-orang beriman itu yang punya amalan spesial, dia akan masuk melalui surga Adin, surga yang spesial. Saat dia masuk, tidak sekedar masuk, akan dipakaikan kepadanya jubah kehormatan, diberikan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Jadi dia mengenakan pakaian sutra, pakai emas dan mutiara, gelang emas, gelang mutiara, pakai pakaian sutra. Di hadisnya diteruskan kemudian, Allahumma zidhu, Allahumma tambahkan kepadanya, fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikanlah di atas kepalanya mahkota kehormatan. Dan yang lebih dahsyat, Allahu akbar, dia diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat dengan izin Allah, menggandeng ayahandanya. Dia gandeng bapaknya tangan kirinya, dia gandeng ibunya tangan kirinya, kanannya menggandeng bapaknya, kirinya gandeng ibunya, lalu dia gandeng pasangannya, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Dan yang dahsyat, di belakangnya ada semua anak keluarganya ikut ke surga bersamanya. Satu keluarga besar masuk surga, dibimbing oleh orang ini karena punya amalan spesial saat di dunia. Itu ditemukan di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du ayat 23 sampai dengan ayat 24. Dengan kalimat yang sama di awalnya. Jannatu adnin yadkhulunaha, jannatu adnin yadkhulunaha. Yang di ayat 33 surah Fatir diberikan perhiasan. Yang di ayat 23 sampai 24 surah 13 adalah syafaat yang Allah berikan untuk menggandeng keluarga besarnya masuk surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Dia akan masuk ke dalam surga Adin dengan menggandeng bapak ibunya yang soleh. Jadi bapak ibunya ni sejak masanya di dunia, dia selalu meminta anak ni, budak ni ayo belajar, kerjakan amal ni, kerjakan amal ini. Dia ajak anak ini ke seorang syekh untuk mengerjakan amalan ini. Bahkan kalau dia mampu, diajarkan dari sejak mengucapkan huruf pertamanya. Ajarkan atau berikan fasilitas pada anak ini. Setelah dia mampu, di surga diizinkan oleh Allah, bawa bapakmu yang telah mengajar. Dia ajak bapaknya, ajak ibunya, wa azwajihim. Bila pengamal ni lelaki, dia ajak istrinya perempuan.
Bila pengamal ni perempuan, dia ajak suaminya lelaki. Wa dzurniyyatihim. Ada aulad, ada dzurniyyah. Itu berbeza. Aulad, anak saja. Quran surah kedua ayat 233, paling kanan sebelah bawah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Seorang ibu yang baru melahirkan, maka dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan ASI, menyusui anak-anaknya, anak saja. Aulad. Tapi kalau sudah dzurniyyah itu bukan sekedar anak, tapi semua anak sampai keturunan ke bawahnya. Anak punya anak lagi, punya anak lagi, punya budak lagi, punya budak lagi, sampai berakhirnya kehidupan. Semua keluarga besar diizinkan oleh Allah masuk surga, dipimpin oleh orang yang punya amal ini. Belum selesai. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ketika dia masuk surga, semua malaikat menyambut di semua pintu surga. Amal biasa masuk pemberian selesai, tutup pintu, sudah finish. Aina shaimun? Mana orang-orang puasa? Masuk. Orang yang senang puasa Daud. Puasa Daud tu sekarang puasa, besok libur. Sekarang dia puasa, besok tidak. Lusa dia puasa, besoknya tidak. Itu puasa Daud. Ada orang mau ikut. Saya mau ikut, tak bisa masuk. Apa amal kamu? Saya solat Daud lah. Subuh solat, zuhur tidak. Asar solat, maghrib tidak. Tak bisa. Ar-Rayyan masuk. Sedekah masuk. Tapi yang ini tidak spesial. Dia masuk pintu surga, malaikat berbaris menyambut dia. Kemudian dia mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, pakcik bisa masuk ke surga ini. Selamat, semua bisa masuk ke surga ini. Bima sabartum, karena anda telah sabar mengerjakan satu amalan saat berada di bumi, saat hidup di dunia. Fa ni'ma uqbad dar. Sekarang silakan nikmati satu tempat yang tak pernah ditatap saat di dunia, tak pernah terdengar kisahnya dengan benar, tak pernah terbayangkan saat di dunia. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Fa ni'ma uqbad dar. Silakan nikmati surga yang dijanjikan. Amalan itu tiada lain adalah amalan ahli Al-Quran. Kerana itu banyak hadis-hadis Nabi mengutamakan ahli Al-Quran, sampai satu masa beliau menyebut ahli Quran itu spesial, ahlullahi wa khafatuh. Ahlullah wa khafatuh. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan dispesialkan dalam kehidupan dunia, alam kuburnya, sampai dengan kembali masa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bila saya nak bahas ini keseluruhannya, itu Masya Allah sangat panjang sekali. Di dunia banyak kemuliaannya, banyak sekali. Nanti dia akan dijaga. Semuanya Allah akan rizkinya Allah akan kirimkan. Dia wafatkan, wafat husnul khatimah, ringan wafatnya. Masuk ke alam kuburnya, dia akan diberikan nikmat, dihidupkan. Jasadnya dipelihara, tidak hancur jasad saat dia berada di alam kuburnya. Kemudian hisabnya, saat hisab diringankan, diperkenankan menatap Allah. Boleh menatap Allah tanpa hijab. Masuk ke dalam surga disambut. Semua ayatnya ada dalam Al-Quran dan detailnya dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kerana itu kita mencoba sekarang ini untuk berusaha bagaimana mendapatkan puncak tertinggi ketika kembali kepada Allah dengan derajat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara sekalian mau mengejar derajat dunia, mohon maaf pelumbanya kecil sangat. Jangankan orang beriman, tak beriman pun mengejar itu. Sekarang anda mau berlomba menjadi orang pintar, orang belum beriman pun dia mengejar itu. Jangan bahagia dulu, jangan sonok dulu kalau ada misalnya budak tuan puan kan misalnya meraih derajat terbaik matematikanya. Jangan dulu bangga, karena ada orang tak beriman pun bisa mendapatkan Nobel. Tak beriman pun bisa mendapat itu. Tapi yang mesti kita bawa adalah kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu untuk mendapatkan derajat ini sekarang mulai banyak perlombaan dan itu sudah terjadi semuka bumi ini, bukan sekedar di Malaysia, Indonesia, bahkan sampai ke negara-negara yang lainnya. Saya pernah berada di Kairo tahun 2006. Ada seorang anak namanya Muaz. Dia matanya tak mampu melihat, buta cakap orang. Dia buta, tunanetra orang Indonesia cakap tu, tak bisa nampak. Dia mendengar kemuliaan ahli Quran, masih kecil, budak kecil. Dia datangi bapaknya, dia cakap, ya abati pak, uridu an akun ahli Al-Quran. Saya nak mau menjadi ahli Quran. Saya mau menjadi ahli Quran. Lalu secara singkat kata, mereka punya koleksi motor sederhana. Ya, motor sangat sederhana. Kemudian dia repair motor tu, dashboardnya dia perbaiki, supaya bisa kemudian dituliskan ayat-ayat Quran di atasnya. Dihantarkanlah kepada seorang syekh untuk talaqi. Untuk talaqi, jaraknya sekitar 20 km. Berangkat tu, tidak ada yang sia-sia di selama perjalanan. Diberangkat sampai dengan ke syekhnya talaqi, pulangnya apa yang dibacakan dituliskan oleh bapaknya disimpan di dashboard. Jadi jalan sambil pulang, anaknya diminta baca, bapaknya lihat ke dashboard. Lihat ke depan, lihat dashboard. Lihat depan, lihat dashboard. Sampai puncaknya, Muaz ni selesai menghatamkan Quran. Hafiz Quran dia, jadi hafiz. Bahkan makhrajnya, sifat hurufnya, luar biasa. Hampir serupa dengan syekhnya. Kisahnya viral kemudian di Timur Tengah. Datang seorang reporter dari Kuwait. Ingin bertanya, motivasi apa yang menjadikan anak ini sampai mahu kemudian menghafaz Quran sampai dengan tuntas. Perhatikan jawaban Muaz. Ya Muaz, hei Muaz, jikalau Allah perkenankan untukmu sekarang berdoa dan itu dikabulkan,
Apakah yang hendak kau minta sekarang? Reporter ni mengira dia akan memohon seperti ibunda Imam Al-Bukhari bermohon. Itu dikisahkan Imam Al-Bukhari itu mulanya buta, tak nampak, tak bisa lihat. Dilahir usia 2 tahun, ayah hendaknya bapaknya meninggal. 4 tahun buta permanen. Lalu dengan izin Allah, keduanya sering berdoa. Ya, ayah ibunya sering berdoa supaya Al-Bukhari kecil ni kelak jadi ulama, dekat dengan Allah. Namun kadar Allah ayahnya wafat, ibunya meneruskan perjuangannya, dibawa ke seorang syekh untuk talaqi. Buta mata diganti oleh Allah dengan tajamnya penglihatan hati. Dia punya ingatan luar biasa, spesial. Jadi kalau dibacakan ni satu halaman, seketika hafaz, titiknya, komaknya tanpa diulang, satu kali saja. Jadi ada orang cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua ada cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga lambat ingat, lambat lupa. Yang keempat dia agak susah, lambat ingat, cepat lupa. Jadi saya terangkan sampai 2 jam ni, ingat sekarang? Belum. Sekarang ingat? Ingat. Keluar masjid lupa dia. 4. Imam Al-Bukhari cepat ingat, sulit lupa. Cepat ingat, sulit lupa. Sampai dibacakanlah oleh syekh itu kemudian surahnya surah ke-50. Surah ke-50. Saat dibacakan surah ke-50 itu dibacakan Qaf sampai selesai. Sengaja saya syekhnya bertanya, siapa yang sudah hafaz? Hanya bertanya saja, lempar soalan biasa. Ni Al-Bukhari budak paling kecil, yang lain sudah besar-besar. 6 tahun, 5 tahun, dia 4 tahun sendiri. Siapa yang sudah hafaz? Dia mengangkat tangannya. Al-Bukhari mengatakan, hafiztu ala sadri. Hafiztu an sadri. Saya sudah hafaz, tertanam dalam jiwa saya. Hafaz dalam kepala. Jadi ada hafaz di luar kepala, belum hafaz. Ada hafaz dalam kepala. Dia cakap, hafiztu an zahri qalbi. Saya hafaz dalam jiwa saya. Syekhnya terperanjat, minta dia maju. Ta'al ya bunyi. Ta'al ya bunyi. Datang ke depan, diminta dibacakan. Persis bacaannya sempurna. Makhrajnya, sifat hurufnya, tajwidnya. Cakap gurunya saat itu, minal an tadrusul hadis. Sejak sekarang Ananda mesti belajar hadis. Karena belajar Quran itu mudah. Allah jamin kemudahannya. Nanti kita akan belajar. Allah jamin kemudahannya. Sekarang belajar hadis. Senanglah pada saat itu Al-Bukhari. Pulang dia ke rumahnya, diantar oleh khadimnya, berjumpa dengan ibunya. Dia cakap, amati, 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 ummi, 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 ma. Tadi terjadi peristiwa begini. Aku diminta menghafaz Quran. Aku hafazkan, aku bacakan depan syekh. Dan syekh meminta untuk belajar hadis. Sekarang aku ingin belajar hadis. Apa cakap ibunya? Ya bunayya iktafi bil Quran. Nah, cukupkan dengan Quranmu dulu karena engkau punya keterbatasan. Lepas Quran baru pindah hadis. Apa kata Al-Bukhari? La ya ummi uridul hadis. Tidak ummi, saya ingin belajar hadis karena dia thiqah dengan gurunya. Lalu masuklah Al-Bukhari kecil merabat jalan masuk ke kamarnya. Ibundanya kemudian sedih menatapnya. Masuk kemudian ke mihrabnya, dia hamparkan sejadah, dia berdoa kepada Allah. Perhatikan doanya. Yal basir yalladhi ala kulli syai'in qadir a'id basirat tabni. Yal basir, ya Allah yang maha menatap dengan tajam, pemilik segala tatapan. Ini adab dalam Al-Quran. Jika hendak kita berdoa, di antaranya coba mulai dengan Al-Asma'ul Husna. Itu ada nanti di Quran surah ke-17 ayat 110 sampai 111, paling kanan di pertengahan. Tadi yang baca Quran baru sampai ayat 20. Nanti di ayat 110, 111 mulai dengan Al-Asma'ul Husna. Qul Allah awil Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Maka doa itu akan cepat dijawab. Maka ibundanya berkata, ya Al-Basir, ya Allah pemilik segala penatap, pemilik segala tatapan, yang maha menatap dengan tajam. Ya Alladhi ala kulli syai'in qadir, yang tidak punya batas dalam kuasa. A'id basirat tabni, mohon kembalikan penglihatan anakku. Al-Bukhari kecil saat ibundanya berdoa sedang mengulang hafazan Qurannya. Saya ingin berkata bagaimana keberkahan Al-Quran bahkan bisa memberikan kemuliaan saat di dunia. Al-Bukhari sedang mengulang hafazan Qurannya sampai di ayat kemudian, Masya Allah, masuklah ke ayat ke-21, 22 dan seterusnya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Quran surah 50 masuk ke ayat 22-nya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, sungguh engkau dahulu pernah tak bisa menatap. Sesungguhnya ayat ni konteksnya akhirat. Cuma Allah turunkan kemuliaannya saat di dunia. Sungguh engkau dahulu tak bisa menatap. Fakashafna 'anka ghita'aka, maka mulai sekarang ni kami akan bukakan tabir yang menutup pandanganmu itu. Fabasaruka al-yawma hadid, maka pandanganmu mulai sekarang akan kembali menatap lagi dengan tajam. Ibunya menyebut ya Al-Basir, Al-Bukhari sampai di ayat wabasaruka al-yawma hadid. Maka seketika tertiba, kemudian kata dokter medis tak bisa sembunyi. Ini buta permanen. Seketika apa yang mustahil bagi makhluk tidak ada yang mustahil bagi Khalik. Terbuka pandangannya, dia bisa menatap. Saking kagetnya dia panggil ibunya. Ummi, ummi, ummi laqad ra'ait.
Ibu sekarang saya sudah bisa lihat lagi. Ibunya sedang tertidur karena capailah penat dia berdoa, tertidur. Dalam mimpinya dia bertemu Nabi Ibrahim, mengatakan kepadanya, anakmu sekarang akan melihat lagi. Datang kemudian anaknya terkaget, dia bangun. Ummi laqad ra'ait, Bu, saya bisa melihat kembali. Kata ibu, rubbama ra'aita biqalbik. Kata ibunya, mungkin kau melihat dengan hatimu. Kata Al-Bukhari kecil, la bal bi'aini. Tidak, bahkan dengan mataku. Sekarang engkau pakai pakaian begini. Di sekitaran kita ada benda-benda ini. Keduanya berpelukan, menangis kemudian. Sejak itulah kemudian Al-Bukhari belajar hadis sampai menuntaskan Sahih Al-Bukhari 16 tahun di Makkah dan di Al-Madinah Al-Munawwarah di Masjid Nabi. Nah, dikira Mu'adz yang tadi, yang orang Kairo tadi, dikira oleh reporter tadi akan meminta yang sama dengan Al-Bukhari. Ternyata tidak. Apa permintaan budak kecil ini? Wallahi, jika kemudian kelak aku diperkenankan bermohon dan dikabulkan, maka aku akan bermohon kepada Allah agar terus membutakan mataku sampai dengan hari kiamat. Terus butakan ya Allah, karena aku takut berbuat maksiat dengan mata ini dan hilanglah Quran yang telah aku hafazkan selama ini. Budak kecil usia 4 tahun, saking dia inginnya menjadi ahli Quran berhadapan dengan Allah, dia memohon kepada Allah, ya Allah, jika engkau kabulkan doaku sekarang, butakan mataku sampai hari kiamat nanti. Karena aku tak ingin kehilangan Quranku. Mataku kembali menatap dan bermaksiat dengan itu. Mohon butakan sampai hari kiamat. Saking inginnya menjadi ahli Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia memilih buta. Dia dicakap kemudian, wallahi, demi Allah, kalau aku akan berhadapan dengan Allah sendirian. Tak ada lagi bapak yang mengantar selama ini. Tak ada lagi ibu yang menemani selama ini. Tak pula ditemani oleh saudara-saudariku. Aku akan berhadapan dengan Allah sendirian. Tanganku bergetar, kakiku bergetar, badanku bergetar. Aku akan katakan di hadapan Allah pada saat itu, ya Rab, ya Rab, jika memang bekalku belum cukup untuk mendapatkan ridhamu saat ini, mohon kurangi siksaku di neraka dengan Quran yang telah aku hafazkan ini. Jika memang bekalku belum cukup mengantarkan pada ridhamu, maka mohon kurangi siksaku di neraka dengan Quran yang telah aku hafazkan ini. Anak kecil budak 4 tahun, mata tak mampu menatap, menghafaz Al-Quran sebagai bekalnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kemanakah selama masa ini? Untuk sekedar baca pun belum memiliki masa waktunya. Apa tidak malu pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala tak punya bekal? Apa yang kita bawa di hadapan Allah kelak? Anak-anak Palestina, kecil-kecil tu, nampak orang tatap, kasihan mereka, kasihan. Kita yang kasihan, Anda yang kasihan. Wafat tu sudah sesuai ajal. Quran surah 7:34. Semua umat tu sudah tiba ajalnya. Mau besar, kecil, berapapun usia, tiba ajal, wafat dia. Wafat tu sudah, tiba ajal, wafat. Tak bisa maju, tak bisa pula mundur. Anak-anak kecil tu mesti tahu, di Palestina sekarang nomor 1 penghafaz Quran di dunia. Kecil-kecil tu sudah banyak hafal 30 juz. Sebagian 15 juz, sebagian 10 juz. Tapi saya mau sampaikan satu canda anak Palestina. Bila mereka sudah hafaz 30 juz, maka candanya adalah canda hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan setiap penghafaz Quran akan naik ke surga dengan hafazan Qurannya. Iqra waqar fa inna akhira qiraatika akhir manzilatika. Silahkan bacakan ayat Quran yang biasa engkau bacakan semasa di dunia. Maka di akhir bacaanmu itu, itulah tempat tinggalmu di surga. Bila sudah mereka hafaz 30 juz, mereka akan bercanda dengan orang yang baru hafaz 15-20 juz. Dia akan katakan begini, nanti kalau saya sudah di atas, saya akan dadahi kau di bawah. Canda anak Palestina, budak-budak kecil itu. Kerana Allah sayang dengan mereka. Sudah kau hidup susah di dunia, satu roti dibagi 16 orang, bau minum diracun terlebih dahulu oleh Zionis. Sudah kau sesuai ajalnya wafat, tapi mereka sudah membawa bekal mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu mari kita mencoba setidaknya mengejar mereka untuk menjadi orang terbaik di hadapan Allah sebelum tiba waktu kita untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya berusaha mencintai Al-Quran. Saya cinta dengan Allah dan Rasulnya. Saya mencintai Al-Quran sejak mulai kecil. Saya berangkat keluar, saya belajar ke Libya pun karena cinta saya dengan Al-Quran. Ya Allah, saya ingin mengetahui bahasa Al-Quran. Karena tak mungkin kita paham Quran kalau kita tak kenal bahasanya. Maka saya belajar keluar, belajar ke Libya untuk mengenal bahasa Al-Quran. Menggali tafsir dari Syekh Al-Azhar, Syekh Sayyid Muhammad Tantawi untuk paham bahasa Quran. Begitu pulang, Allah perkenankan kemudian untuk mendapati satu yang sangat luar biasa. Ada rahasia dalam Al-Quran, bagaimana Quran itu mesti dihafaz. Jadi ini bukan metode, tapi keterangan Al-Quran langsung, bagaimana Al-Quran itu mesti dihafaz. Kita coba praktikkan. Alhamdulillah, waktunya, masanya begitu singkat, bisa dihafazkan paling lama 30 hari, 30 juz itu. 30 juz, 30 hari. Bukan juz 30. Ya, 30 juz, 30 hari. Ada yang hafaz itu 21 hari, 23 hari. Ada yang terakhir hafaz paling cepat 7 hari. Hafaz Quran 30 juz. Ya, 7 hari. Bukan hafaz biasa dengan nomornya, dengan posisinya di dalam mushaf.
Nomor berapakah ini? Ayat ke berapa? Di mana posisinya? Nanti itu coba kita pelajari hari ini. Kami perkenalkan itu dengan nama At-Taisir, terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat ke-32, ayat 40. 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Allah firmankan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh kami telah mudahkan semudah-mudahnya. Yassarna itu verbnya, kata kerjanya, fi'ilnya. Sifatnya disebut dengan at-taisir. Taisir, mudah semudah-mudahnya. Al-Quran untuk diingat, untuk dihafazkan. Fahal min muddakir, maka bila kami sudah mudahkan ni, adakah di antara kalian yang ingin kemudian menghafazkan dia, menjadikan dia sebagai pengingat dalam kehidupan? Maka dari sini kita beri nama At-Taisir, dan dikeluarkanlah kemudian isyarat-isyarat Qurannya untuk dihafazkan, dan alhamdulillah ada yang kemudian mengikuti dan bisa mempraktikannya. Adik-adik kita yang sudah mulai menghafaz, nanti ada yang 7 tahun, ya, ada yang kemudian di atas itu, ada yang 19 tahun, ada yang 20 tahun. Rata-rata yang ikut sekarang ini di bawah 30 tahun. Ada kemarin yang ikut sekitar usia 78 tahun. 78 tahun. Ya, Masya Allah, 78 tahun. Dia hari ke-7, juz amal selesai. Ya, biasanya demikian. Awalnya mungkin terasa agak lambat, nanti tiba-tiba hari ke-21 sudah hafaz 30 juz. 23 sudah hafaz 30 juz.